Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Jadi untuk penutupan hari Jumat memang biasanya kita tidak membuat di hari Jumatnya, kita bikin di hari Sabtu atau Minggunya. Dan hari Jumat kemarin kita ada alat robot ada 4 juga ya Bapak Ibu. Tins, Antam, MBMA, dan BDKR. BDKR ini ada keluar terus ya, curiga. Tapi memang kurang paham saya sahamnya. Katanya konstruksi atau apa. Saya baru beli satu lot juga untuk tanda-tanda jaga aja. Nanti ya, belum tahu lah apa ya rencananya nanti butuh waktu. Mungkin hari ini atau besok saya bukan analisa detail untuk BDKR ini. Apakah saya perlu masukkan ke portofolio? Tapi yang penting tapi saya sudah beli satu lot untuk jaga-jaga saja. Memang strategi seperti itu supaya dia ada di portofolio. Oke, IHSG kemarin turun cukup dalam Bapak Ibu, banyak sentimen. Kalau dari Cina tuh sentimennya mereka ada stimulus untuk konsumer ya, perbankan konsumer, kartu kredit. Jadi mendorong konsumsi dalam negeri. Sementara dari regional itu masih sama, Bapak Ibu, Donald Trump dengan sepak terjangnya serta The Fed ya. Donald Trump juga perang Ukraina dia coba involve. Lalu dalam negeri kemarin itu Ibu Sri Mulyani defisit ya APBN, nggak tahu ini dampaknya seperti apa. Tapi faktanya kita akan analisa price discount everything, volume validate dengan volume price analysis. Ini mohon maaf, pen saya untuk menulis-nulis ini rusak. Baru mau di order beli tadi, tutup tokonya. Baru hari Senin baru bisa order. Oke, sini Bapak Ibu turun dalam 1,98. Kita lihat dari mana asingnya besar ya Bapak Ibu. 1,44 triliun itu besar sekali. Sementara trade value-nya hanya 9 triliun di bawah rata-rata ya. Pandemik aja kalau pandemik dia ya di bawah 8, 9 seperti itu ya. Ini kita belum tahu ada pandemik atau bagaimana. Tapi sudah 9. Ini memang hari Jumat 9 mungkin pertama retailnya sudah kehabisan duit, sudah nyangkut atau asingnya saja mau buang barang dan tidak ada perlawanan kalau kita lihat ini ya. Eh, Kita lihat top foreign-nya. Top foreign net buy hanya ada Ratu, DSR tidak ada yang signifikan, Antam ini ada alert, TIN ada alert ya, MBM ada alert, mungkin ada asing masuk sedikit, tetapi keluarnya luar biasa. BBCA 500 miliar, Bank Mandiri 267, BBNI 131, tumben BBRI di bawah 100 miliar. Jadi memang asingnya keluar yang megang perbankan. Ya, jadi kalau megang sektor lain mungkin asingnya atau asingnya tidak dominan. Oke, itu dia Bapak Ibu, tanggalnya sudah benar ini. Nanti kita lihat bandingkan pas screening dengan hajar kanan hajar kiri. Alertnya TIN, Antam, MBMA, BDKR ya Bapak Ibu, nanti kita akan pilih satu. Antam ini saya masih punya, memang belinya sudah lama ya. BDKR juga menarik, ini ada alert, nanti kita lihat kembali. Oke, alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Dia menggunakan machine learning, namanya algoritma adalah deep learning. Bapak Ibu bisa terima ini selama market buka ya. Baru alert robot itu baru keluar jam 10 karena dia butuh data, big data. Jadi kadang-kadang dia ada saham jam melesat mulai pembukaan, terus mulai jam 10 dia turun. Itu diguyur. Bayang kejebak lah. Maka kita tunggu data 1 jam setelah market buka, biasanya data sudah stabil. Ini dia terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Silahkan akses atau join Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu scan QR pakai Google Lens. Scan saja nih QR-nya, nanti insya Allah dia akan memberikan link di mana alamat Telegramnya. Telegram channelnya ada di deskripsi video juga. Silahkan Bapak Ibu join. Lalu sosial medianya juga di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini YouTube-nya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun. Jadi saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham menggunakan bot chart. Kita akan pilih nanti saham yang berdasarkan alert. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion ya. Ya, second opinion. Jadi Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Tapi metodenya, caranya Bapak Ibu bisa jadikan.
apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa ikutin saja. Begitu saya ketik perintah, Bapak Ibu ketikkan juga. Karena metodenya adalah practice make perfect ya. Jadi kalau sambil dengarkan tidak dilakukan, nanti seperti orang belajar berenang dari YouTube tapi tidak pernah terjun ke kolam berenang. Oke, disclaimer on, tire trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management ya. Nah, untuk minggu ini kita tidak sampai 10 saham yang alert dari hari Senin sampai Kamis. Jadi tidak apa-apalah ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang ingin kita analisa dengan metode Wyckoff, silahkan. Linknya ada di deskripsi video untuk voting Bapak Ibu. Ini ada 9 saham, tidak 10. Nanti kita akan pilih 5, akan kita bahas besok dengan detail ya. Oke, untuk perintah tutorial. Bukan perintah baru, perintahnya sudah ada lama. Cuman dulu tutorial ini, video ini dihapus oleh YouTube. Karena dulu saya pertama kali buat YouTube itu kan ketika masih jadi mahasiswa kuliah di SBM ITB. Nah, tidak boleh lagi menggunakan akun itu, lalu harus pindah ke akun baru. Nah, video-videonya belum sempat di backup. Ya, ini beberapa yang belum sempat dibuat ulang. Nah, sekarang saya buat evol ya. Jadi sepaket ini untuk volume force analysis mulai dari VPA, VBP, evol, wave, foreign flow. Nah, ini dia sekarang tutorialnya dari buku Richard Am. Silahkan ditonton Bapak Ibu, nanti juga dipraktekkan. Sekali lagi, hati-hati penipuan Bapak Ibu. Disclaimer, tidak ada akun WhatsApp, tidak ada orang lain. Saya tidak punya tim. Kalau ada yang coba menipu Bapak Ibu, langsung saja tinggalkan, langsung aja blok. Karena tidak ada tim saya, tidak ada yang namanya siapa nih? Tidak ada Soekarno Hadi, tidak ada pakai WA, semuanya pakai Telegram ya. Dan di sini adanya bot nanti, Bapak Ibu. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Sekali lagi, hati-hati penipuan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Telegram bot, di sini ada tulisan bot ya. Bapak Ibu ada tulisan bot. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini ketik di sini help. Ya, perintahnya adalah seperti ini. Mulai dari VPA, PIV ya. Jadi kalau ada yang lain tuh hati-hati ya. Lalu untuk screening saham juga ada, sektoral juga ada untuk rotasi saham. Lalu jangan lupa ketik tutorial untuk melihat video-video tutorial yang tadi kita evol chart itu sudah ada di sini ya, EQ volume dan EQ candle tutorial. Nanti kita praktekkan juga mudah-mudahan. Oke, itu dia. Mari kita mulai lakukan analisa saham untuk hari Jumat. Langkah pertama yang kita lakukan sambil Bapak Ibu ketikkan ya. Saya menggunakan Telegram desktop ini biar gampang buat videonya. Oh ya. Saya kemarin sudah coba recover weekly star. Ya, cocok ini ya. Jadi rotasi saham untuk weekly mudah-mudahan udah bisa. Sekarang kita mulai dengan cek langkah pertama. Alertnya kita ada ketik alert. Nah, ini adalah alert Bapak Ibu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Untuk 14 untuk yang 10 sampai 13 kita buatkan votingnya ya. Di sini ada Bapak Ibu join Telegram channelnya. Ini dia voting. Udah 101 sekarang. Ya, jangan lupa untuk voting. Besok kita akan bahas. Lalu kita cek dengan Rekom untuk quantitative trading untuk rekomendasi saham menggunakan end of day data. Tengah 14 ada Metsi. Metsi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. SMIL kalau SMRA indicated strength mungkin rebound. SMRA bisa diperhatikan itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek juga ISAT. Ini tanggalnya udah benar belum? Sudah benar ya. TIN ada alert. Apalagi? Itu saja. ISAT. Nah, ISAT nih apa itu? Akrasel Wenfair. Wah, Wenfair ini saya kasih kode kemarin di tutorial ya. Tutorial evol. Ya, kebetulan namanya volume reversal ya. Volume reversal. Pakai evol. Lalu Arto Unilever ini ada di voting kayaknya. Arto BDKR. Loh, BDKR ada alert tapi dead cross ya. Wah. Berarti nggak valid itu. Diguyur ya. Lalu kita lihat Aces Arto Inco. Lower downtrend breakdown. Hati-hati nih. Harusnya kena stop loss ya. PGO Sido juga. Wah, memang volatilitasnya tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saat ini
saya sendiri 40-60 ya Bapak Ibu. Beberapa saham seperti BTPS masih hold, Antam masih hold ya. Adaro kemarin sudah lepas. PGO apa lagi ya? Nanti saya lihat. BBRI masih buy on weakness. Masih. Oke. Jadi kalau bisa main cepat, pas dia bottoming buy on weakness, naik 3 hari jual gitu. Nah, saya lumayan ada profit sedikit-sedikit lah. Karena mainnya juga 30% dari misalnya harusnya masuk 10 juta. Saya masuk cuma 3 juta. Nanti 3 juta ini profit 5, 10, 7%. Saya jual. Balik lagi nunggu di bawah. Jadi cash-nya yang besar saya sekarang ini. Oke. Wah, apalagi. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Ada nggak yang meledak volumenya? Archie. Wah, keren ini Archie. Tins ada alert ya. Benar ya, ada alert. Nanti kita buat analisa. Ya, tin ya. Kita akan bahas tin ya, Bapak Ibu. Sekaligus karena ada ledakan volume. Jadi, ledakan volume ini adalah favorit saya nih. Kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu. Archie itu menarik, karena belum terjadi wake off dia. Wake off-nya belum ada. Sudah saya jelaskan di workshop. Oh iya ya, ada yang nanya workshop. Workshop nanti habis lebaran lah, baru kita buat pengumuman. Lalu kita cek dengan ledakan volume SCR Extreme. Oke, apakah sudah banyak yang ekstrim? SCR Extreme. Aces, Cleo, ESA Extreme, PTBA Extreme. LPPF ini menarik ya Bapak Ibu. Sudah ini dibahas oleh teman-teman alumni nih. Kita lihat kita lihat weekly ya. SCR W Extreme. Karena kalau weekly sudah valid nih. Adaro Extreme Fear. Ini kalau ketemu zona demand, Adaro nanti bisa dilihat kalau daily-nya extreme bisa buy on weakness daily. Oke, banyak ya saham-saham yang jatuh nih. Kalau enggak, kita tunggunya di 1000-an nih. Adaro bisa turun ke 1000. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR Panic. Capek juga ngomong sambil puasa ya Bapak Ibu ya. Harus slow. Ini banyak ya saham-saham berada di zona panik. Ada nggak yang alert hari ini? Tins tidak ada ya, tidak ada. Oke, kita cek dengan SCR Hope. Jadi langkah pertama adalah screening SSI aja yang ada di Hope. Kalau kita lihat SCR Top Foreign Flow, ini dia Bapak Ibu foreign flow. Jadi saham-saham yang foreign flow, Ratu ini tadi kita sudah bahas. Untuk membahas foreign flow itu sebaiknya kita combine dengan hajar kanan kiri. Karena hajar kanan hajar kiri itu menunjukkan greediness ya. Kita lihat dengan SCR top kaki. SCR top kaki, kita lihat PTRO Telkom. PTRO nih hajar kanan. Adakah sesuatu? Oh, tidak ada. Dia hajar kiri. BBCA buang barang. Ratu ini dia hajar kiri tapi asingnya net buy. Lokal mungkin. BBNI, Adaro hajar kiri, hajar kanan ada berbangga nggak ada. BBRI nggak kelihatan. Jadi kalau BBCA ini artinya asingnya mungkin ikut hajar kiri karena netnya adalah hajar kiri. Ya, walaupun lokalnya ada masuk sepertinya di BBCA untuk menampung. Oke, kita lihat sekarang apa? SCR UVAL. UVAL untuk lihat saham-saham under value. Ini banyak ya mungkin ya. Banyak ya. Lalu kita coba. Sudah itu dulu. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan Speedo Composite. Untuk speedometer daily, dia kembali lagi ke fear ya. Untuk kompositnya memang volatilitasnya tinggi seperti ini yang sering terjadi. Bolak-balik. Sekarang berarti kita mengacunya ke weekly. Kita lihat weekly-nya. Speedo Composite. Weekly-nya juga fear, berarti belum aman ya. Bapak Ibu, nanti kalau weekly-nya sudah ke grid, itu aman. Sekarang belum. Dia masih fear. Jadi
tampaknya volatilitasnya tinggi. Kalau dia masuk ke grid, sell and strength balik lagi nanti extreme fear mungkin kita buy on weakness. Kita lihat dengan star C0. Rotasi sektoral dengan penurunan composite, maka seolah-olah beberapa saham terlihat menguat ya. Ini melihat menguat. Terus properti yang panik jadi melemah. Energi infra dia tampak menguat. Tekno nih Bapak Ibu, kata orang DCII. Ya, saya nggak punya pula. Oke, kita lihat dengan VPA weekly, pakai monthly deh. VPA monthly composite karena kita perlu tahu siklusnya. Oke. Jadi untuk mereferensi ini lower downchian, ini upper downchian, kita mereferensinya pakai siklus yang terjadi di 2020. Ketika dia jebol Bapak Ibu, dia naik dulu. Lalu di akhirnya dia tutup. Ini juga jebol, dia naik dulu. Kalaupun besok dia tutup ke bawah, berarti masih berjalan ya. Cuman mungkin tidak sepanik inilah dalamnya. Ya nggak tahu juga ya Bapak Ibu, buktinya ini dia naik dulu. Ini kita masih minggu pertahan. Mudah-mudahan dia kalaupun close tidak terlalu dalam di sini, artinya kita dekat-dekat bottoming, tinggal kita cek di VBP-nya ada demand zone nggak? Ah ini dia. Oke, mengapa saya mulai akumulasi tapi tetap main cepat untuk menjaga supaya dapat harga murah dengan buy on weakness? Kita pakai VBP monthly composite. Ini menjadi acuan saya yang bulan Maret ini ya penutupannya. Kenapa? Kalaupun dia turun, mudah-mudahan ini kan kita punya demand zone. Ini demand zone, ini supply di atasnya. Kalaupun dia turun Bapak Ibu, mudah-mudahan dia tertahan di sini. Karena ini demand zone, saya punya posisi buy nanti di bawah sini. Mudah-mudahan tertahan. Kemudian menjadi demand kuat, dia tidak jebol. Akhirnya kalau kita beli di sini dapat harga murah. Stop loss kelihatan di bawah ini ya. Nah, di bawah ini ketok. Jadi selama dia turun, ini adalah posisi buy. Mudah-mudahan dia cucuk dulu. Tergantung dia belum tahu nih. Kalau nanti akhir bulan dia tidak merah atau hijau, mungkin ada sedikit adjustment bagi saya. Karena demand ini penting untuk melihat apakah ISG siklusnya ke bawah lagi atau tidak. Kalau ke bawah lagi ya bisa ke 5.000. Kita lihat demand-nya ada di sini nih. Ya ini demand berikutnya. Tapi yang ini di 6.000 ini menjadi kuat dan saya menjadi yakin untuk pasang order trading plan selama sebulan ke depan di area ini. Lalu kita lihat dengan VBP weekly composite. Kita lihat weekly-nya. Ya dia bola-balik ya Bapak Ibu. Merah, hijau, merah lagi. Mudah-mudahan naik ke atas, tapi di atasnya ada supply zone. Itu VPP ya, VPA sekarang, VPA weekly composite. Composite ini perlu dibahas supaya kita manajemen kita agresif dan konservatif. Ya seperti ini ya Bapak Ibu. Dia masih inside bar lah, masih dalam body merah ini. Kita lihat dengan VPA composite. Kita lihat daily. Bagaimana daily dengan penurunan kemarin hari Jumat? Oke. Jadi kalau ini ke atas dia sedang ke bawah ini. Kalau dia close low ini maka dia membentuk new low ya. Sedikit lagi. Saya tidak terlalu worry secara volume price analysis. Kenapa? Candlenya memang merah. Price, discount, everything. Tapi lihat volume. Lihat volume. Volumenya kuning. Ya. Volume kuning itu artinya low volume. Oke, jadi kalau tinggal ada nggak demand zone di sini untuk saya buy on weakness. Jadi begitu. Turun kalau candle merah panjang dalam tapi volumenya kecil, justru itu memancing saya untuk berani masuk. Ilmunya sudah ada, ilmunya volume price analysis ya. Jadi hukum ketiga Wyckoff kalau nggak salah. VBP composite. Hukum Wyckoff itu cuma 3, tapi bolak-balik terus saya. Oh, di atas ini supply ya. Demand zone-nya nggak terlalu kuat pula di sini. Ya inilah. Nggak terlalu kuat. Body green ini menjadi demand zone. Tapi volumenya nggak kelihatan di sini ya. Nggak kelihatan. Kita tunggulah. Memang kecil. Volume besarnya monthly-nya ada di bawah. Jadi kalau mau buy on weakness tipis-tipis aja untuk fast trade ya. Oke, sekarang kita akan lihat ini dulu yang sudah Bapak Ibu berapa chart sudah saya perbaiki. Sekarang kita lihat PVM, ANTM,
TINS, Antam, TINS, MBMA, lalu BDKR. Oke, ini adalah volatilitasnya, bahwa kita lihat Antam ini bergeraknya slow untuk 12 bulan terakhir, tapi dia sudah positif ya. Sementara Composite dia minus dalam 12 bulan returnnya. Lalu Antam, TINS, ini TINS dalam 12 bulan sudah naik tinggi dia. MBMA sama BDKR. BDKR ini turunnya dalam disembelih ini. Sekarang mungkin dia mau rebound ya. Volatilitasnya tinggi sekali. MBMA juga dia turun terus, tapi volatilitas tidak terlalu tinggi. Mudah-mudahan dia bottoming, karena wake of MBMA ini belum ada, belum terbentuk. Kalau dia dapat bottoming, mudah-mudahan dia beggar, multi beggar malah. Oke, kita lihat PCM saham yang alert untuk korelasi supaya diatur. Oke, berikut ini adalah portfolio correlation map. Bapak Ibu lihat Antam korelasi dengan TIN cukup rendah. Jadi dalam 12 bulan, kalau Bapak Ibu punya TINS boleh beli Antam ya. Saya punya TINS, punya Antam. Punya MBMA boleh masuk sedikit tapi paling 10%. Baru punya BDKR. BDKR cuma masuk satu lot saja. Oke, itu jadi korelasinya Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas TIN tadi. Kalau kita lihat dari letakkan volume, nanti yang lainnya akan kita bahas singkat saja. Kita mulai. Jadi Bapak Ibu sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ikutin supaya practice make perfect. Botnya silahkan diakses. Linknya ada di Telegram di deskripsi video ya. Langkah pertama dalam menganalisa saham, kita akan ketik alert TINS. Jadi kita cek dulu. Cek dulu, alertnya fresh atau tidak. Oh, sebulan yang lalu ya. Agak ragu juga nih. Sepertinya dia tiap bulan keluar terus. Keluar terus ya. Bulan 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Berarti dia volatile ini mungkin. Ya, nggak tahu juga. Nanti kita cek dengan chart. Tapi kalau ada Bapak Ibu ketemu alert, baru 2 hari lagi alert. 3-5 hari lagi alert. Nah, itu berarti yang kelima, yang hari kelimanya itu tidak valid. Tidak fresh. Itu udah naik tinggi. Tapi ini kayaknya harus dicek dulu, cek. Sekarang kita setelah alert, apa yang kita lakukan? Kita cek dengan speedonya, speedo TINS. Ikutin saja Bapak Ibu, saya ketik speedo TIN, Bapak Ibu ketik atau ganti sahamnya. Nah, TIN di daily-nya dia sudah berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, tanggalnya sudah benar. Karena ini hari Jumat penutupannya, maka kita pakai dengan W speedo TINS. Kita lihat weekly-nya. Untuk weekly TINS, dia berada di zona netral. Artinya supply and demand sama kuat. Untuk tanggal 14-nya sudah benar TINS-nya. Jadi di daily-nya sudah grid, weekly-nya masih netral. Bergerak naik ini. Berikutnya kita cek dengan star TINS. Ya, kita lihat rotasi saham TINS. Aduh, gambarnya kecil pula. Memang lagi di adjust. TINS berada di zona grid relatif saat kompositnya melemah. Sektor basicnya melemah ya Bapak Ibu. Ya, kayak itu TINS untuk penutupan hari ini. Ini ya nggak kelihatannya. Kalau gitu kita lihat weekly saja. Karena saya sudah aktifkan weekly Bapak Ibu. Tapi kita lihatlah seminggu ini ada bermasalah atau tidak. Kita cek dengan W star TIN. Untuk weekly-nya rotasi saham mudah-mudahan sudah ada. Ya, sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, ini lebih bagus gambarnya. TINS kita lihat relatif terhadap composite, dia edik basicnya berbalik ya. Weekly-nya, tapi ingat ini weekly. Lalu di sini kita lihat TINS-nya masuk ke zona hope dan ada perlawanan ya. Jadi dia berminggu-minggu melemah terus. Minggu ini ada penguatan untuk TIN relatif terhadap composite. Lalu kita lihat dengan VPA mandi TINS. Bapak Ibu ikutin step by step-nya ini. Langkah-langkahnya ya. Oke, oh ya dia volatilitasnya begini, jadi TINS itu naik turun. Nah, bottoming beli di sini, naik, terus jual karena ada supply dia turun. Kalaupun dia masih turun ke bawah, nanti tunggu lagi di bawah ini, bisa jadi turun ke bawah. Kecuali dia membentuk new high, ya. Volumenya monthly-nya belum bisa karena masih tanggal 14, belum akhir bulan. Kita lihat dengan VPA saja. VPA weekly TINS. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat monthly-nya VPA silahkan. Oke.
Kalau dari weekly, ini adalah selling climax, langsung naik dia Bapak Ibu, dia tidak dia ngambil demand di bawah. Selama ini dia belum membentuk new low ya. Jadi dia di sini akan ada demand, dia akan tertahan. Jadi kalau main di weekly, ini stop lossnya ya Bapak Ibu, low downtrend ini. Volume juga masih fast, masih dalam rejim dia. Lihat zona ini sama zona ini berbeda ya. Oke. Day move indicate strength, tapi sayang weekly hari Minggu ini volumenya di bawah rata-rata, tapi masih sama saja dari beberapa minggu yang lalu. Belum ada indikasi penguatan signifikan. Spreadnya juga di bawah rata-rata. Artinya ini masih berada di zona supply and demand. Kita cek VBP weekly themes. Jadi ikutin ya step by stepnya. Nah, dia berada di supply and demand. Seperti saya sampaikan tadi. Ini adalah zonanya. Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah supply juga sekaligus demand berada dia. Jadi pertarungannya ditentukan apakah dijebol ke bawah atau dia naik ke atas. Kalau jebol ke bawah berarti supply yang menang, kalau jebol ke atas berarti demand yang menang. Kalau naik ke atas targetnya 1600 jual dulu setengah lah, baru kejar. Ini ada gap. Targetnya tinggi ini nih, ada gap ya. Lalu kita cek dengan VPA Teens. Dia ledakan volume juga nih. Oh iya, tidak semua ledakan volumenya, hati-hati karena dia ada opening gap up. Kalau ada begini dia masih turun. Kalau yang punya tins besok hati-hati, gap ini sebaiknya memang ditutup segera untuk naik. Kalau dia naik dulu, nanti akhirnya turun juga karena ada gap. Tadi kalau dia kicking gap, Bapak Ibu, dia kalau dia close di atas 1070 ini, dia close ya, tidak ada supply masuk dan ini tidak merah, maka dia bisa jadi sebagai kicking gap karena dia break di best time for buying. Karena ini kan marking up, distribusi, marking down. Nah, ini kita berharap dia. Tapi ini enggak, ini masih panjang. Tin masih panjang kalaupun selama dia tidak close di bawah 88 ini. 880. Kalau dia close, dia cari monthly bawah. Tinggalkan tins kalau dia jebol ya. Oke. Kabarnya dia mau bagi dividen ya? Oke. Jadi ini volumenya besar, cuman dia adalah cun dan climax. Artinya pas dia naik, climaxnya masuk. Ini masalahnya di gap ini. Orang profit taking. VBP Teens. Ya, dia masih berada di supply and demand ya. Ya, untuk daily dia berada di supply and demand. Sekali lagi, jangan sampai tidak pasang stop loss. Karena monthly tadi dia ada di bawah. Tapi pun dia akan ke atas, target paling tinggi ini dulu. Kalau ini tinggi, dapat, udah makan dulu ya Bapak Ibu. Karena ini sekarang di sini ada supply, kalau di sini juga ada target, ini juga target, Selmader candle. Banyak supply, banyak orang nyangkut di tins ini. Kalau untuk daily dan beberapa bulan. Berikutnya, kita pakai yang baru ada tutorial kemarin, EVOL Tins. Salah satu kegunaannya selain volume reversal juga kita gampang sekali melihat gapnya clear ya. Gapnya clear. Oke, ini namanya volume climax. Untuk sell sekarang kita belum kelima ada volume climax di bawah ini. Oke, itu untuk EVOL-nya kita cek dengan wave Tins. Wave Tins. Kalau kita lihat wave tin Bapak Ibu, ada shooting star. Jadi reversal pattern, hati-hati merah dia berarti ke bawah. Ini shooting star ya. Wave-nya belum Bapak Ibu. Ini sih bolak-balik aja di sini, belum ada indikasi. Kemarin hari Jumat dia hajar kanan 6 miliar, hajar kanannya netnya untuk tin PT Timah. Oke, kita lihat DOM. DOM-nya sudah ada belum ya? DOM-nya belum kayaknya ini. Aduh, DOM yang mau saya perbaiki lagi. Coba cek dulu ya. DOM tin. Nanti habis ini mungkin saya perbaiki. Ya, belum ya Bapak Ibu. DOM-nya belum. Nanti insya Allah perbaiki. Coba saya cek dulu. Nantilah ya habis video. DOM-nya belum. Mudah-mudahan nanti sore sudah bisa saya recover lagi seperti yang lainnya. Ini masalah database yang bermasalah. Kita cek dengan foreign flow. PIV Teens. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Timah TBK. Bapak Ibu bisa lihat asingnya kalau akumulasi sahamnya naik tinggi. Ya begitu sekarang asingnya distribusi.
Nah, asingnya distribusi. Kalau kita lihat sahamnya turun, kemarin asingnya net buy 7,9 miliar. Selain dia hajar kanan, asingnya juga net buy ya, hampir sama nilainya. Jadi besok kemungkinan dia akan turun. Kalau saya sih masih stop loss di bawah. Kalau mau beli diatur sajalah. Karena ini kayaknya kalau lihat fase akumulasi dia akan panjang kecuali asingnya masuk besar. Oke, itu. Jadi sisa dari 5 hari sampai sore hari asingnya masih sell, di sore hari ada net sell 38,56 miliar. Kita cek dengan tren. Tren teens. Oke, untuk chart trends Q3 masih ada. Aduh, EPS grow-nya datanya kacau. Hingga dia overvalue ya. Jadi di bawah ini memang banyak demand ini Bapak Ibu ya, support bikin resisten, resisten bikin support, dia bolak-balik di sini. Kalaupun dia harus break yang resisten bawah ini, saya yang belum. Nanti target jual pertama boleh ini adalah support, dia biasanya akan menjadi resisten di sini 1260. Itu juga bisa jual dulu 25%, di atas ini jual 50%. Lalu kita lihat dengan PWS Teens. PWS Teen kita lihat gapnya up ya, dia detect ada gap up, semuanya netral, OBV buy, volumenya tinggi tapi spreadnya narrow. Ini ada perilaku disebut dengan anomali dalam volume price analysis ya. Dia mendeteksi adanya akumulasi di chart price dan volume. Bukan chart Heikinasi ya. Jadi banyak yang kejebak, Pak ini apa? Kok akumulasi? Dia price dan volume. Lalu kita Oke, itu saja untuk analisa lengkapnya TIN. Kita akan lanjut analisa saham lainnya. Kita bikin analisa singkat saja, mulai Antam, terus alert Antam. Alert Antam. Oh, Antam ini sudah ada ya, kemarin tanggal 5, berarti dia tidak fresh. Mungkin tidak fresh. Kita cek dengan Speedo Antam. Nanti untuk weekly-nya Bapak Ibu bisa cek, lakukan sendiri. Antam di daily-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Antam. Untuk Antam di daily dia berada di zona grid, tetapi belum update. 13 bulan 3 ini belum update ya Bapak Ibu. Oke. Nggak apa-apa. Kita lihat weekly-nya. W Star Antam. Lah, justru weekly-nya update. Antam weekly-nya menguat ya Bapak Ibu. Nanti kita coba run lagi. Weekly-nya menguat Antam. Basic-nya juga balik. Kita cek dengan VPA Antam. Nanti habis ini untuk rotasi saham daily saya cek lagi. Memang datanya lagi tidak stabil. Volume price tanggal 14 less than average volumenya ya, kecil saya transaksinya, sempat dia naik up volume tapi tidak signifikan, dia turun lagi ya. Ini seperti dia ngejar gap ini Bapak Ibu. Kalau begini kita lihat masih bolak-balik, mungkin di atasnya ada supply, di bawahnya ada demand. Jadi kalau mengeswing ya seperti ini saja. Volumenya nih, masalahnya nih Bapak Ibu, Antam ini enggak signifikan. Lalu kita cek dengan foreign flow. Foreign flow-nya untuk aneka tambang hari Jumat ada net buy 8,74 miliar. Dalam 5 hari dia net sell minus 57,83 miliar. Dalam 20 hari ada 256 miliar net buy. Dalam 10 hari 250 miliar asingnya net buy. Dan sehari 630,63 asingnya net buy. Jadi ada net buy masuk sedikit. Trennya juga up sebenarnya. Walaupun kemarin ada net sell. Sini yang candlenya besar. Trennya up ya. Itu dia foreign flow untuk Antam. Kita lihat saham lain. MBMA. Alert MBMA. MBMA ini sudah ada alert ya. Bulan Maret ini signifikan juga dia. Tapi turun terus nih. Kita cek dengan Speedo MBMA. 15 Maret fear dia masih Bapak Ibu. Supply masih lebih besar daripada demand. W Speedo MBMA.
Bagaimana? MBMA kita, tapi sayangnya dia all time low ya. Dia tidak ada demand di bawahnya. Kalau ada rebound sedikit, ya cari-cari sedikit lah Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak masuk, 10% aja. Misalnya Bapak Ibu, biasanya alokasi sahamnya 10 juta, masuknya 1 juta saja. Untuk saat ini. Kita cek dengan VPA, MBMA. Iya, dia ada perlawanan sedikit nih. Cuman ya begini. Belum signifikan ya Bapak Ibu. Cucuk-cucuk ini belum ada sinyal juga. Day move indicate strength tapi tidak ada sinyal seperti downtrust bar, seperti itu belum ada. Stopping volume aja belum ada. Ini ada stopping volume tapi tidak signifikan. Yang kita cari adalah change of character dulu. Belum, cuma ada perubahan volume, patut dicurigai. Lalu kita cek dengan foreign flow. Foreign flow untuk MBMA untuk penutupan hari Jumat ada net buy 7,59. Menarik juga nih. Jadi MBMA, Bapak Ibu ya, dia agak divergen, dia turun ke bawah asingnya, net sell, tapi nggak bergerak turun sahamnya. Begitu ada sahamnya sedikit asingnya mulai akumulasi, sahamnya turun. Di sini kita lihat kemarin kan net buy, dalam 5 hari juga dia net buy, dalam 20 hari MBMA ini netnya adalah net buy, dalam 60 hari net buy, tapi dalam 1 hari ada 20 miliar asingnya net sell ya. Tapi tidak apa-apa, mulai signifikan sejak Februari sampai awal Maret asingnya untuk net buy, tapi sahamnya masih turun terus. Kita tunggulah ya, mudah-mudahan dia bottoming. Oke, saham terakhir BDKR, alert BDKR ini beberapa kali alert, tapi saya tahan untuk tidak beli nih. Ya, akumulasinya cuma 1 lot untuk jaga-jaga aja. Nanti lihat dulu apakah saya harus beli atau enggak. Kita cek dengan Speedo BDKR. Oke, dia berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar sama kuat dengan supply untuk BDKR. Kita cek dengan Star BDKR. Weekly-nya mungkin belum ada nih. Itu sudah benar ya. Ada yang rotasinya sudah benar, ada rotasinya belum ya. Tanggal 14 sudah benar. Tadi yang belum berapa? Antam ya. Antam. Nanti saya ulang refresh chartnya. Kalau BDKR sudah benar ya Bapak Ibu, infra ya sudah benar. Kita cek dengan VPA BDKR. Oh ya, ini disembeli ya, makanya tinggi sekali. Disembeli Bapak Ibu, ini yang nyangkut nih banyak yang ke 1000. Sekarang dia selling climax, authorization, secondary test, akumulasi. Sempat mau naik tapi diguyur lagi. Ini sinyalnya adalah high volume enable move up. Mungkin di area supply. Ya ini banyak yang nyangkut nih. Jadi beratnya begini karena banyak yang nyangkut. Begitu naik diguyur, begitu naik diguyur. Makanya saya cuma punya 1 lot saja untuk jaga-jaga ya. Karena harus punya bandar yang besar untuk naik ke atas, tapi agak berat. Ya, siapa yang mau masukin BDKR nih? Tapi dia sudah sejak November sideways nih. Dan terjadi perubahan volume sejak adanya alert sejak masuk Kompas 100. Oke, apalagi itu saja ya. Foreign flow BDKR, kita cek foreign flow untuk BDKR. Oh, kecil saja asingnya untuk BDKR tidak signifikan ya Bapak Ibu, bisa diabaikan saja nih asingnya karena sahamnya juga seperti ini. Mungkin asingnya belum ada pernah masuk MSCI atau asingnya mungkin asing nggak jelas ya. Oke, kemarin asingnya net sell minus 1,51 miliar. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk after market close analysis penutupan hari Jumat kemarin. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Nanti kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat saham ledakan volume untuk Archie. Menarik sekali itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.